banyak sekali kejadian yang terjadi di Kabupaten Jember selama sepekan. Tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Kejaksaan Negeri Jember berkoordinasi dengan imigran Jember untuk melakukan pencekalan terhadap Diponegoro, mantan Ketua Wakil Askap Jember tahun 2014-2015, karena mangkir beberapa kali dari pemanggilan pihak Kejaksaan Negeri Jember. Mantan Ketua Askap Jember tahun 2014-2015 telah ditetapkan tersangka oleh pihak Kejaksaan karena kasus korupsi anggaran asosiasi PSSI Kabupaten Jember senilai 2,7 miliar rupiah. Sementara pihak imigrasi telah melakukan pencekalan kepada tersangka sebagai bentuk pencegahan untuk melarikan diri ke luar negeri. Satu lagi Kejaksaan Agung ya, yang mempunyai kewenangan untuk meminta kepada imigrasi untuk melakukan pencekalan. Imigrasi melakukan tindakan pencegahan kepada tersangka yang bersangkutan agar tidak keluar atau berangkat ke luar negeri. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan penggalangan dana di sejumlah perempatan lampu merah di Jember Kota, supporter Persib Jember yang berjuluk Jember Berani atau Berni sebenarnya berencana akan melakukan aksi yang lebih besar di depan gedung Dewan. Namun aksi tersebut ternyata batal dilakukan karena persoalan hibah Persib yang belum cair akan ditempuh melalui jalur mediasi antara supporter Berni dengan Bupati Jember Dr. Faidah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo usai mengikuti rapat paripurna di gedung Dewan. Kapolres berharap mediasi ini bisa menemukan solusi strategis untuk Persib Jember. Ketemu dengan rekan-rekan Persib dan Berni yang katanya akan menggelar aksi massa yang seyogianya dilaksanakan tadi pagi. Namun demikian ketika kami tanyakan goalsnya apa, goalsnya adalah ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bupati dan ingin mendapatkan klarifikasi dari Ibu Bupati. Namun setelah kami komunikasikan dengan Ibu Bupati dan beliaunya memberikan kelonggaran waktu dan itu disambut baik dengan teman-teman Persib dan Berni sehingga mereka menggagalkan aksi untuk berunjuk rasa, namun langsung nanti beraudiensi dengan Ibu Bupati nanti sore. Ya. Seperti diberitakan sebelumnya, Persib Jember baik senior maupun junior terancam mengundurkan diri dari turnamen yang diikutinya lantaran tidak adanya biaya operasional menyusul dana hibah dari APBD yang sampai saat ini tak kunjung cair. Sesuai regulasi karena Persib Jember merupakan tim atau klub amatir, maka masih diperbolehkan menerima bantuan dari APBD. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tim SAR lokal rimba laut yang bekerja sama dengan Basarnas Jember dan dibantu Polairut Polres Jember dan TNI Angkatan Laut ini melakukan pencarian korban tenggelam seorang balita berumur 4 tahun yang terseret ombak besar setinggi hampir 4 meter di perairan Laut Payangan, Watuulo, Kecamatan Ambulu. Korban diketahui atas nama Genji Alvan, umur 4 tahun, putra dari pasangan Alex Andri dengan Permatasari, warga desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Saat kejadian, korban tengah bermain di tepi pantai Payangan Watuulo di Bukit Kamboja, namun naas, ombak besar menerjang keluarga tersebut yang sedang bermain di tepi pantai, dan satu korban langsung terseret ombak dan tak bisa terselamatkan. Hingga saat ini tim Basarnas masih belum bisa melakukan pencarian korban ke tengah laut dikarenakan ombak yang masih sangat besar, berkisar kurang lebih 4 meter. Sementara pencarian hanya dilakukan di bibir pantai saja. Sampai saat ini dari pihak kita, baik Sarimba Laut, dari Basarnas dan juga dari Pos TNI AL Pos Buger dan juga dari Satpol Air, baik dipimpin oleh komandan sendiri, Bapak Kasatpol Air, Bapak AKP Hari, tetap melakukan penyisiran, Pak, karena kondisi gelombang ombak ini sangat tinggi, maka kita saat ini melakukan penyisiran darat. Kebetulan tadi teman-teman dari Sarolka sudah melakukan penyisiran lewat air, artinya mereka melakukan penyelaman, tetapi ternyata kondisi ombak sangat besar sehingga tidak bisa memantau melihat kondisi korban saat ini berada di mana. Dari Pantai Payangan Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Proses pencarian korban tenggelam di Pantai Payangan Watu Ulo terus dilakukan oleh tim SAR lokal Rimba Laut yang bekerja sama dengan Basarnas Jember dengan dibantu anggota kepolisian air Polres Jember dan TNI. Namun prosesi pencarian di hari kelima, korban atas nama Genji Alvan, umur 4 tahun, korban tenggelam di Pantai Payangan masih belum membuahkan hasil. Di hari kelima saat ini, tim SAR melakukan penyisiran di Laut Pantai Selatan hingga di Pantai Nanggelan dengan menggunakan perahu karet milik Basarnas Jember. Selain itu, penyisiran juga dilakukan di sekitar batu karang yang dekat dengan tempat kejadian. Hari kelima. Hari kelima. Ini proses pencarian ini di mana saja, Mas? Ya, mulai dari tengah sampai ke pinggir. Kami mulai tadi pagi nyisir daerah Pelawu sampai ke Nanggelan, sampai ke Pulau Pager sana. Namun hasilnya nihil, nggak ketemu. Masih belum ada tanda-tanda kemunculan korban. Belum ada tanda-tanda. Perkiraan jasad korban ini terbawa arus atau masih ada di posisi lokasi kejadian? Ya, kalau menurut feeling saya mungkin masih ada di tempat kejadian. Karena selama ini dari pihak nelayan, juga dari anggota teman-teman SAR Rimba Laut, selama ini tidak ada informasi, kan gitu. Dari nelayan pun juga tidak ada informasi. Jadi saya punya keyakinan mungkin jasad itu masih ada di sekitar sini aja, kan gitu. Biasanya dengan sekian lama biasanya korban ini sudah muncul ya, Pak? Ya, kalau menurut perhitungan 3 hari sudah ngapung, kan sudah gitu. mengapung. Ya, apalagi sampai sekarang sudah hari kelima. Ini pun masih belum ada kabar dari pihak nelayan, juga dari pihak Basarnas, juga termasuk dari SAR Rimba Laut sendiri. Masih belum ada tanda-tanda titik temuan, sebelum ada. Pak, ini sampai kapan dilakukan penyisiran? Kalau penyisiran sampai 7 hari. Sampai 7 hari? Iya. Tim SAR akan terus melakukan pencarian korban hingga hari ke-7. Jika di hari ke-7 tidak ada tanda-tanda kemunculan korban, maka proses pencarian akan dihentikan sementara sampai menunggu informasi lanjut dari nelayan. Dari Pantai Payangan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Suasana duka menyelimuti keluarga Holili warga Dusun Gumuk Limau, Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, korban pembunuhan di Wangsa Maju. Bahkan beberapa hari terakhir setelah mendapat kabar meninggalnya Holili, pihak keluarga korban hingga kini masih syok dan tidak percaya. Korban bekerja di Malaysia sebagai kuli bangunan sejak 3 tahun lalu. Di mata keluarga, korban adalah seorang ayah yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Jenazah Holili saat ini masih berada di Malaysia untuk menjalani otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Malaysia. Pihak keluarga korban berharap kepala pihak kepolisian Malaysia untuk segera memulangkan jenazah korban dan mengusut tuntas kasus pembunuhan yang menimpa Holili tersebut. Ya, kalau pihak keluarga sama perusahaan ya memang perusahaan harus punya rasa kasihan, harus mengingatkan keluarganya gimana. Semenjak ini ada bantuan nggak Pak dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan? Belum ada. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kedatangan jenazah Holili korban pembunuhan di Wangsa Maju, Malaysia di rumah duka di Dusun Gumuk Gebang, Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji disambut isak tangis dari pihak keluarga. Jenazah korban tiba di rumah duka pada pukul 14.30 WIB. Isak tangis keluarga pun pecah setelah melihat korban pulang dalam keadaan tak bernyawa. Korban bekerja di Malaysia sebagai kuli bangunan sejak 3 tahun lalu. Korban pun merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. Sementara itu, menurut kakak korban, tragedi pembunuhan adiknya ini dipicu karena persoalan pekerjaan dengan rekan kerjanya. Kalau penyebabnya itu nggak tahu Mas, tapi adik saya itu katanya adik saya itu yang di Malaysia, adik saya itu sholat. Setelah sholat, adik saya itu jerit Allahu Akbar. Ada yang bacot di dikeroyok 3 katanya. Dikeroyok 3.
Kalau permasalahannya itu insya Allah masalah pekerjaan ini, Pak. Adik saya kan Mas, kepala kerja. Dengan bukinnya itu semua bangunan itu dikuasakan ke adik saya semua. Jadi ini masalah pekerjaan. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di Dusun Gumuk Gebang, Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Beginilah kondisi Deviana, TKI asal Kencong setelah terlantar selama 2 tahun di Hong Kong karena sakit yang dideritanya. Deviana berangkat ke Hong Kong menjadi TKI diajak oleh temannya yang bernama Rosa asal Kota Malang, yang dijanjikan dipekerjakan di suatu perusahaan. Namun naas setelah di Hong Kong malah dirinya ditelantarkan hingga jatuh sakit. Beruntung di saat dirinya berada di Hong Kong bertemu dengan teman-teman senasib seperjuangan yang bekerja di Hong Kong. Waktu upload nang foto kena di CCTV. Dengan bantuan teman-teman TKI yang lain, Deviana akhirnya dapat dipulangkan ke rumahnya. Pada saat Mbak Devi mengetahui kondisinya Mbak Devi sendiri sejak kapan? Sebenarnya sakitnya udah 10 bulan yang lalu. Pada saat di Hong Kong sudah berapa tahun Mbak bekerja di Hong Kong? Kalau bekerja tetap kayak jualan itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Terus 1 tahun yang lalu tuh ya cuma numpang makan tidur sama temen. Oh gitu. Ya sama kerja serabutan, ya kadang di restoran, kadang di rumah gitu. Mbak Devi ini bisa pulang gimana caranya Mbak? Iya itu lewat Facebook. Unggah foto, minta solusi. Kan saya anak paper kan. Kalau anak paper itu kan pasti dipersulit kalau ngurus sendiri. Jadi aku cari bantuan. Ya itu lewat Facebook. Untuk biaya kepulangan Mbak Deviana itu gimana? Ditanggung sendiri atau ada pihak kedutaan yang pihak KJRI yang beliin tiket? Memberikan tiket Ya. pesawat untuk sampai ke Juanda. Ya. Dari Juanda ke sini? Dari Juanda ke sini dijemput ibu. Biaya sendiri. Ya. Sementara itu, pihak keluarga baru mengetahui keadaan Deviana dari foto yang diunggah di akun Facebook miliknya. Setelah melihat dengan kondisinya Mbak Deviana ini setelah sepulang dari Hong Kong, gimana pada saat itu pihak keluarga Bu? Ya saya kaget. Nggak pernah punya hak. Apa terus? Ibu saya itu telepon HP Nokia itu nggak pernah melihat gambar anak saya di Hong Kong itu seperti apa. Tahu-tahu dia tuh telepon sakit, terus seminggu yang lalu dari telepon itu terus tetangga itu kesini memberi kabar, oh ini anaknya nggak baca. Oh iya kok sampai seperti ini. Ya kelihatannya cuma tengkorak itu, sudah jadi tengkorak itu. Karena keterbatasan ekonomi, kini Deviana hanya berobat dengan menggunakan obat-obatan tradisional. Pihak keluarga mengharapkan ada bantuan dari pemerintah untuk pengobatan anaknya. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mau konsultasi dulu dengan kejaksaan karena sekarang ini kan masih dalam data perubahan kita juga masalah Persid. Jadi semuanya bisa gamblang, bisa terang, semuanya tujuannya untuk kemajuan sepak bola Persid. Jadi biar untuk urusan yayasan biar clear. Ini kan masih Pak Agus sendiri kan belum secara limitatif tertuang dalam SK yayasan. Oh itu. Iya. Jadi yang diperbaiki itu masalah yayasan, kepengurusan yayasan harus terus diperbaiki. apa aja Pak secara Nah, setelah yayasan itu diperbaiki nanti baru dilihat yayasan itu memang bisa atau tidak menerima hibah lagi. Itu kan. Yang jelas yang tahun kemarin kan nggak dapat hibah. Yang tahun ini kalau yayasan dan pertanggungan jawabnya itu sudah diberikan, nah sudah ada sesuai dengan pertanggung kegiatan,
ya kemungkinan besar juga bisa diberikan. Jadi syarat yang kemarin kan belum ada pertanggungjawabnya belum. Jadi syarat untuk bisa ada pemberian hibah itu ada LPG dan iya, itu kan ketentuannya gitu. Apa harus diaudit oleh akuntan publik atau bagaimana Pak? Ya jelas inspektorat dong. Inspektorat. Iya, inspektorat. Oh, dari inspektorat terus apa lagi Pak syarat-syaratnya Pak? Inspektorat itu dulu, yang utama itu dulu, setelah itu yayasan diperbaiki. Apa aja yang harus diperbaiki Pak? Poinnya? Kepengurusan. Ini kan pengurusan masih ya kita anggap masih ada masalah pengurusan di persitnya. Apa dualisme atau ketidak? Ya, peralihannya itu belum didaftarkan lagi ke Menteri Kumham. Setelah pembicaraannya ada deadline kapan itu Pak? Ya besok harus konsultasi dengan saya secepatnya. Oh, untuk menyelesaikan itu. Belum secara teknis. Kalau secara teknik untuk pertandingan sudah bisa diselesaikan, jadi nanti yang cover karena itu masih tingkat Persit itu amatir, jadi masih bisa masuk kegiatannya di Spora. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Puluhan aktivis PMI menggelar demo di depan kantor DPRD Jember. Dalam orasinya, para aktivis mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Dalam penerbitan Perpu tersebut, pemerintah dianggap gagap untuk mengatasi serangan oposisi politik dan akan mengancam keberlangsungan gerakan civil society di tengah masyarakat yang implementasinya pemerintah akan otoriter dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena dengan Perpu Ormas ini pemerintahan Jokowi seperti potong kompas untuk mengatasi organisasi radikal. Padahal dengan atau melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, mahasiswa menilai pemerintah sudah bisa menghapus organisasi atau kelompok radikal. Kita di sini PCPMI Jember sepakat bahwasanya ketika pemerintah menerbitkan Perpu ini untuk menolak radikalisme, untuk menghilangkan radikalisme yang ada di Indonesia. Kita sangat sepakat sekali. Namun poin-poin dalam pasal ini juga berimbas pada kita juga. Nah, di sini kita menyuarakan agar nantinya pemerintah bisa meninjau kembali. Yang pertama bisa meninjau kembali Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, dan juga nanti bisa dimaksimalkan terkait penggunaan atau Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 itu mungkin bisa diberlakukan kembali. Dari Bundaran DPRD Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan berdatangan di kantor desa setempat untuk mendapatkan formulir pendaftaran pembuatan kartu keluarga, kartu penduduk, dan akte kelahiran. Pelayanan yang kali ini dilakukan oleh pemerintah desa Tanjung Rejo kepada masyarakat untuk persiapan pelayanan on the spot yang dilaksanakan pada hari Jumat. Dari data kantor desa, jumlah pendaftaran kartu keluarga dan kartu penduduk beserta akte kelahiran sejumlah kurang lebih 500 pendaftar. Diharapkan dalam pelaksanaan pelayanan secara on the spot ini bisa membantu melayani masyarakat yang ada di pedesaan agar cepat mendapatkan kartu keluarga, kartu penduduk, dan akte kelahiran. Terima kasih setelah kami mendapatkan surat dari rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jember bahwa pada tanggal 21 hari Jumat besok Desa Tanjung Rejo dan Desa Getir kesempatan untuk diadakan on the spot pendudukan. Mulai hari Senin kemarin kami ambil langkah-langkah antisipasi karena wilayah Tanjung Rejo sangat luas dan juga penduduknya juga banyak, dan yang kebetulan pada hari ini jumlah yang belum mendapatkan KTP dan akte itu luar biasa. Ini bisa dilihat dari hari kemarin bahwa antusias masyarakat setelah kami umumkan keliling hari Senin itu membuka luar biasa. Mudah-mudahan partisipasi dan kerjasamanya dari warga Desa Tanjung Rejo bisa membantu pemerintah untuk membangun Indonesia lebih baik. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan warga yang tergabung dalam LSM SPR melakukan aksi demo di depan kantor desa Balung Kulon, Kecamatan Balung. Aksi demo yang mereka gelar saat ini bertujuan untuk menuntut keras kepada panitia Prona.
Dalam orasinya mereka menuding bahwa panitia Prona yang ada di Desa Balung Kulon menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, bahwa program Prona bertujuan untuk memberi pelayanan bagi masyarakat menengah ke bawah tanpa ada pungutan biaya. Akan tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan program Prona, peserta dikenakan biaya administrasi pendaftaran sebanyak Rp1 juta. Karena di situ adalah tim Prona ini adalah program dari pemerintah yang di situ di dalam aturan tidak ada penentuan nominal yang ditunjukkan di dalam pengajuan Prona itu. Nah, semua dianggarkan oleh anggaran APBN. Kok muncul dari keluhan-keluhan tersebut ada nominal yang ditarik oleh tim Prona, yaitu ada 1 juta, bahkan ada yang lebih. Jadi untuk itu FPR terpanggil untuk bagaimana menyuarakan apa yang sudah terjadi pada siang hari ini. Kami ingin, marilah sebagai pemimpin kepala desa yang penanggung jawab adalah tim Prona. Terbaiklah untuk rakyat. Sebelum kita terlanjur, marilah kita kembalikan karena ada masyarakat yang tersaji. Menurut Ketua Panitia Prona Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, bahwa kasus tersebut sudah ditangani pihak yang berwajib dan masih dalam proses hukum. Sebenarnya ini kan sudah diproses secara hukum. Ya, sudah diproses secara hukum, sudah tidak ada unsur korupsi dan lain sebagainya, sudah tidak ada. Awalnya memang diminta pada waktu bulan puasa itu sudah diminta secara hukum oleh setelah itu kepala desa maupun panitia sudah disidik di Polres. Nah, ternyata sudah tidak ada unsur yang menjerat panitia maupun kepala desa. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di salah satu toko kelontong di Kecamatan Kaliwates, Jember ini, sejak beberapa hari ini tidak menjual garam beriodium. Pedagang mengaku saat ini garam sulit dicari di agen garam maupun di pasar besar Jember. Menurutnya, pedagang kelontong tidak tahu mengapa saat ini garam sulit dicari di pasaran. Dia berharap agar pemerintah membantu stok garam di pasaran sehingga kebutuhan sehari-hari ibu rumah tangga dapat terpenuhi. Bu, benar Bu, katanya garam sulit dicari sekarang Bu? Iya, memang sulit. Gitu. Nyarinya di toko-toko jarang sekarang. Kenapa katanya Bu? Katanya ada masalah. Ibu ini stoknya nggak ada ya sekarang ini? Nggak ada. Terus harapannya Ibu ini apa ini? Ya inginnya lancar, soalnya pembelinya banyak yang nyari kalau cap kapal itu. Saja. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kasus hilangnya kopi milik PDP Kayangan Jember ini diketahui pada tahun 2015 hingga 2016 yang lalu dengan total 11 ton kopi yang hilang. Untuk kasus ini kerugian negara mencapai 350 juta rupiah. Kedua tersangka IN dan BM ini diketahui sebagai pegawai pencatatan keluar masuknya kopi dari kebun untuk kemudian dijual ke pasaran. Kini kedua tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember. Susilowati sama Bambang. Bambang. Ada satu yang masih katanya sih nggak ada di Jember. Masih buron Ibu? Ya begitulah, kita masih cari-cari informasi di mana keberadaannya. Karena juga kebetulan sudah lama nggak masuk kantor di PDP. Kejabatan si Indah dan Bambang kalau Indah sama Bambang ini dari awal itu dia merangkap sebagai penerima barang, pengelolaan, memproduksi sekaligus memasarkan. Kemudian modus yang dilakukan keduanya? Nah, modusnya setelah mendapatkan dia kiriman dari kebun, beberapa kebun yang ada di PDP itu termasuk semua kebun kopi. Secara administrasi dia tidak melakukan, jadi seenaknya sendiri, jadi keluar masuk berapa, kemudian diolah berapa, dipasarkan berapa, itu tidak dicatat, tidak diadministrasikan. Kemudian sehingga pada waktu bulan September 2015 sampai Juni 2016 itu ditemukan seluruhnya awalnya 60 ton. Setelah dihitung secara rinci ternyata tinggal 11 ton 500 berapa itu dengan nilai 350
ribu sekian, 300 juta sekian, enggak salah 350 sekian gitu. Ancaman hukumannya? Ya kalau kita terapkan pasal 2 itu minimal 4 tahun, kalau pasal 3 minimal 1 tahun. Diberitakan sebelumnya lenyapnya 11 ton kopi PDP ini awalnya ditangani oleh Inspektorat Pemkab Jember, namun setelah dikaji, Inspektorat melimpahkan kasus tersebut ke Kejari Jember untuk diproses secara hukum. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dengan kondisi banyaknya para jamaah yang sudah lanjut usia, diharapkan para pendamping maupun kelompoknya nanti bahu-membahu membantu jamaah tersebut. Menurut Kepala Kemenag Jember Fahru Rozi, lebih dari 100 jamaah haji di Jember berisiko tinggi seperti manula dan berusia lanjut, sehingga berisiko sakit dalam menjalankan ibadah haji dan butuh pendampingan selama menjalankan ibadah haji. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan tak hanya menggantungkan kepada Dinas Kesehatan, sehingga peran tim pembimbing ibadah haji atau TPIH sangat diperlukan karena dengan kondisi di lapangan TPIH tahu secara detail kondisi jamaah. Saya pikir semuanya harus saling bekerja sama, jadi tidak hanya dibebankan kepada satu secara spesifik pada Dinas Kesehatan misalkan dalam ini TKI. Jadi masing-masing baik TPHI, TPIHI maupun TKI-nya tentu dapat mengenali lebih jauh, lebih dekat lagi tentang jamaah-jamaah yang punya indikasi risiko tinggi untuk mendapatkan perhatian lebih baik mungkin ya dibandingkan mereka yang mungkin dalam segar-segar. Tetapi namanya waspada itu ya walaupun dalam kondisi tidak terkena risiko tinggi pun juga harus mendapatkan perhatian. Tapi secara ekstra mungkin perlu mendapatkan perhatian sehingga kebersamaan dari semua unsur pihak ini akan memperlancar semua pelayanan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan umum maupun juga pelayanan ibadah. Dari Kemenag Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Di babak pertama, Persi Junior langsung menunjukkan permainan cepat dan menguasai pertandingan. Bahkan hingga babak pertama usai Persi telah unggul 4-0. Namun di babak kedua, stamina dan konsentrasi pemain Persi sedikit menurun sehingga Kanjuruhan FC sempat mengembangkan pertandingan dan mencetak 2 gol ke gawang Persit. Hasil 4-2 untuk kemenangan Persi Junior bertahan hingga peluit akhir. Menurut pelatih Persi Junior Fahmi Amiruddin bahwa anak-anak asuhannya mengalami penurunan stamina dan konsentrasi di babak kedua lantaran cuaca yang cukup terik. Kelihatannya dari pemain sangat meremehkan hasilnya, hampir kecolongan. Yang pertama, saya sudah antisipasi memang habis Lebaran terjadi penurunan, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, panas, ya. Panas itu yang menyebabkan pemain saya kram. Ya mungkin untuk putaran selanjutnya 16 besar ada tambahan pemain karena masih ada kuota. Saya belum berpikir ke sana ya, karena Persit ini masih terkendala dana, ya. Ya saya konsentrasi untuk mimpin di sini dulu. Saya tidak berpikir ke 16 dulu. Evaluasi dari pemain mungkin ada penambahan atau pengurangan ini dari. Kalau masalah penambahan pemain pasti saya komunikasi sama manajer tim. Ya. Karena memang masih ada slot saya 7 orang dari 30 kota. Jadi masih ada peluang masih ada menambah, tapi untuk bilang berpikir ke 16 besar belum saya ke sana. Saya anukan dulu, saya harus juara di rumah saya. Masalah itu belakangan saya. Di grup, Persi tergabung dengan 4 klub yakni Persema Malang, Kanjuruhan FC, dan Persib Pro Probolinggo. Dari Stadion Jember Sport Garden, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sepanjang pertandingan, Jember United sebenarnya tidak tampil buruk dengan menguasai pertandingan. Namun, lawan yang tampil ngotot dan tanpa beban menjadi hambatan sulit bagi Jember United U17 untuk mencetak gol. Tim asuhan Denny Arianto ini tampaknya memang kurang ketika penyelesaian akhir. Padahal banyak sekali peluang yang nyaris membuahkan hasil, namun penguasaan Jember United kali ini dinilai sudah lebih bagus daripada putaran pertama saat di Pasuruan. Dalam pertandingan tersebut, gaya permainan Jember United tampak lebih keras karena mengejar target kemenangan. Sedangkan tim Persekap tampil lebih santai seolah tanpa beban karena posisi tim sudah di puncak klasemen. Dengan hasil seri tersebut, Jember United kini mengoleksi 6 poin dan berada di peringkat 3 dari 4 tim yang ada di grup C.
Sedangkan Perseka Pasuruan masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan torehan 13 poin. Kita bermain kandang, saya rasa anak-anak sudah menguasai pertandingan, mungkin ke finishing touch-nya ya yang kurang support dari gelandang ke depannya ya. Saya rasa pertandingan berikutnya insya Allah lebih baik lagi. Saya rasa anak-anak dalam peak performance-nya, saya rasa mungkin permainan ini lebih bagus daripada ketika di Pasuruan ya. Saya rasa anak-anak sudah berupaya yang sangat maksimal, mungkin lawan memang ngotot di sini ya. Sejauh ini Jember United hanya menyisakan 1 pertandingan, yaitu melawan Deltras yang menghuni peringkat 2 klasemen dengan torehan 9 poin. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Di warung Pak Didi ini, ikan patin diolah menggunakan bumbu jangkep dan asam Jawa, lalu dimasak dengan kuah segar dengan sedikit rasa pedas untuk menggugah selera para penikmat kuliner. Asam-asam ikan patin ini dikonsumsi dengan nasi hangat, sangat cocok disantap saat makan siang hari atau saat istirahat siang. Rasanya yang asam bercampur gurih dan sedikit pedas sangat digemari oleh masyarakat. Kepala ikan patin apa ya? Yang menonjol rasanya enak, segar, ada pedasnya dikit, ada kecupnya sedikit, cocok untuk makan siang. Ini tentunya asupan gizinya cukup tinggi, ikannya segar. Menurut Didik, pemilik warung, hidangan ikan patinnya banyak digemari masyarakat Jember, khususnya saat jam istirahat siang. Banyak pekerja yang mampir ke warungnya untuk memesan hidangan asam ikan patin. Satu porsinya Didik menjual dengan harga Rp10.000. Menu asem-asem kepala ikan patin, karena memang ikan patin sangat disukai oleh masyarakat sekitar dan barang ikannya juga mudah didapat. Jadi masih coba-coba juga di sini, barangkali banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi saya perkenalkan asem-asem kepala ikan patin. Ternyata gimana? Masyarakat menerima atau enggak? Alhamdulillah peminat ikan patin di sini banyak yang datang ke tempat saya. Dilempar dengan harga berapa per porsi? Kalau per porsi saya lempar dengan harga Rp10.000. Murah sekali. Murah sekali karena ikannya di sekitar sini mudah didapat gitu. Bagi Anda penggemar kuliner ikan, tak ada salahnya jika mencoba asam-asam ikan patin Pak Didik. Selain enak dan murah, ikan patin juga memberikan manfaat bagi tubuh, yakni mengurangi kolesterol, kesehatan tulang, hingga baik untuk pertumbuhan bayi. Dari Sukorejo, Yudit Adi Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.